kondisi sehat ya. Nah, nggak terasa nih, udah 2 bulan loh kita nggak ketemu, kita nggak ke gereja, kita nggak bina iman sekami, kita nggak animasi, dan kita nggak berkreativitas bersama. Pasti adik-adik pada kangen kan? Sama. Kakak-kakak di sini juga kangen banget sama adik-adik. Nah, untuk mengobati rasa kangen adik-adik dengan sekami, kini kakak-kakak hadir dengan Bina Sekami Online. Oke, untuk itu kakak-kakak akan mengajak adik-adik untuk beranimasi terlebih dahulu dengan lagu Apa Kabar? Ada yang masih ingat? Pasti dong ya. Oke. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan kedipkan matamu. Senyum ke kiri, senyum ke kanan, berkeliling mencari yang lain. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan kedipkan matamu. Senyum ke kiri, senyum ke kanan, berkeliling mencari yang lain. Doakan kami Bunda, doakan kami Ibu, hantarlah kami Bunda kepada putramu. Kami lemah dan kecil, sering lena dan usir. Di dalam mangkokmu ya Bunda, lindungi para ananda. Di dalam mangkokmu ya Bunda, lindungi para ananda. Nah, adik-adik gak terasa nih, sekarang kita udah masuk di bulan Mei. Ada yang tahu nggak, setiap bulan Mei itu gereja Katolik merayakan apa? Ada yang tahu? Nah, benar banget. Pada setiap bulan Mei dalam tahun, gereja Katolik di seluruh dunia merayakan bulan Maria. Jadi selama 1 bulan penuh di bulan Mei ini, kita berdoa, kita berdevosi kepada Bunda Maria melalui untayan-untayan doa Rosario. Nah, baik adik-adik, tema pada pertemuan kali ini ialah Maria Bunda Yesus, Bundaku dan Bundamu juga. Nah, baik adik-adik, sebelum kita mendalami firman pada pertemuan kali ini, Kak Ina mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita mengambil sikap berdoa, duduk yang rapi, lipat tangan, dan tutup mata. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau telah berikan kepada kami. Engkau selalu memberikan rahmat kesehatan kepada kami. Sekarang kami anak-anak-Mu akan memulai Bina Iman Online. Kiranya Engkau selalu membimbing kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, meskipun di rumah saja melalui media komunikasi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Halo adik-adik, tema kita pada hari ini adalah Maria, Bunda Yesus, Bundaku dan Bundamu juga. Dan sebelum Kak Ivana cerita, kita mau baca Injil terlebih dahulu ya. Kita siapkan Alkitabnya, kita buka Injil Yohanes bab 19
ayat 17 sampai 18, dilanjutkan ayat 25 sampai 27. Kak Ivana ulangi dari Injil Yohanes bab 19 ayat 17 sampai 18, dilanjutkan ayat 25 sampai 27. Oke, sudah siap? Kak Ivana bacakan ya. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Baik adik-adik, berapa pekan yang lalu kita baru saja merayakan perayaan Paskah. Ada yang tahu nggak perayaan Paskah itu apa? Ya betul, perayaan Paskah adalah kita merayakan kebangkitan Tuhan, di mana sebelumnya Tuhan Yesus disiksa, dia harus menuju ke Bukit Golgota dan disalibkan di sana untuk kita semua. Dan waktu Tuhan Yesus disalibkan, ketika di tengah sengsaranya, Tuhan Yesus melihat Bunda Maria dan juga murid-muridnya di bawah salib. Dan Tuhan Yesus memberikan pesan. Ketika Tuhan Yesus melihat Bunda Maria, ia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid-muridnya Tuhan Yesus berkata, "Inilah ibu." Ternyata Tuhan Yesus walaupun begitu kesakitan, dia memberikan ibu yang dikasihinya kepada murid-muridnya. Murid-murid yang dimaksud zaman saat ini adalah kita-kita semua. Kak Ivana, adik-adik sekalian, mama papa, kita semua adalah murid-murid Yesus. Jadi Tuhan Yesus memberikan Bunda Maria sebagai bunda kita juga, sebagai bunda Kak Ivana, sebagai bunda adik-adik juga. Dan Bunda Maria ini sangat mengasihi anak-anak. Banyak cerita penampakan Bunda Maria itu, dia menampakkan diri kepada anak-anak, bukan pada orang dewasa. Salah satunya adalah penampakan Bunda Maria di Fatima. Ada yang ingat gak ceritanya? Bunda Maria menampakkan diri kepada siapa ya di Fatima? Ya, Bunda Maria saat itu menampakkan diri kepada 3 orang anak, Lucia, Jacinta, dan juga Francisco. Lucia, Francisco, dan juga Jacinta adalah 3 orang anak pengembala. Pekerjaan mereka setiap hari mereka mengembalakan domba. Seperti biasanya pada bulan Mei tahun 1917 saat itu, tanggal 13 Mei, mereka mengembalakan domba. Dan ketika mereka mengembalakan domba, biasanya mereka akan bermain bersama, kemudian berdoa rosario bersama-sama. Kemudian tampaklah cahaya turun dari langit, dan mereka melihat wanita yang cantik, begitu bercahaya. Ketika mereka melihat itu, mereka semua berlutut dan berdoa. Dengan penuh ketakutan, Lucia bertanya, "Apa yang engkau inginkan?" Dan Bunda Maria berkata, "Datanglah ke tempat ini setiap bulan pada tanggal yang sama sebanyak 6 kali berturut-turut. Dan jangan lupa untuk setiap hari berdoa rosario untuk perdamaian dunia dan juga untuk jiwa-jiwa di api pencucian." Setelah pulang dari tempat itu, ternyata mereka mengalami banyak hal. Lucia, Jacinta, dan Francisco ini tidak dipercaya karena dianggap hanya anak kecil, hanya omong kosong anak kecil.
paling mimpinya anak kecil itu. Apa yang mereka ceritakan tidak dipercaya. Bahkan oleh Romo yang ada di tempat itu dikatakan, oh mungkin ini adalah salah satu tipuan iblis. Tapi walaupun seperti itu, Jacinta, Lucia, dan Francisco tidak patah semangat. Mereka tetap semangat untuk datang ke tempat itu berjumpa dengan Bunda Maria tiap bulan. Kemudian pada penampakan yang keenam, saat Bunda Maria menampakkan diri, begitu banyak orang yang berbondong-bondong ingin melihat, ingin membuktikan benar tidak apa yang diceritakan oleh anak-anak ini. Kemudian ketika anak-anak ini berdoa, Bunda Maria menampakkan diri kepada semua orang. Dan sesudah itu banyak orang yang menjadi percaya. Bunda Maria saat itu berpesan kepada semua orang untuk kita semua rajin berdoa rosario dan juga berdoa untuk perdamaian dunia dan jiwa-jiwa di api pencucian. Setelah itu, orang-orang menjadi percaya dan di tempat itu didirikan sebuah kapel. Jadi adik-adik, dari cerita penampakan Bunda Maria di Fatima, kita belajar dari semangat Lucia, Jacinta, dan Francisco yang mereka tetap semangat berdoa rosario walaupun banyak orang tidak percaya. Terlebih saat ini adalah bulan Mei. Bulan Mei oleh gereja dijadikan sebagai bulan Maria. Siapa di sini yang rajin berdoa rosario? Ya, Kak Ivana harap adik-adik juga rajin berdoa rosario ya. Walaupun di tengah pandemi ini mungkin saat ini kita tidak bisa berdoa rosario di gereja, di sekami, atau di lingkungan. Tapi bukan berarti adik-adik tidak bisa berdoa. Adik-adik bisa berdoa di rumah, ajak papa mama, kakak, adik, dan saudara-saudara sekalian yang ada di rumah untuk berdoa bersama-sama. Kita mohon kepada Bunda Maria agar pandemi ini segera berakhir. Kita percaya melalui doa-doa kita, Bunda Maria pasti juga mendengarkan dan akan menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Oke adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman bersama-sama, kita sekarang mau bermain sejenak. Adik-adik bisa ajak papa mama juga untuk bermain bersama. Nah, sebentar lagi Kak Ivana punya beberapa pesan yang acak. Nanti adik-adik di rumah coba susun pesan itu menjadi pesan yang benar. Kak Ivana beri contoh ya. Apakah sudah benar pesan ini? Belum ya? Coba kita ubah supaya menjadi benar. Apakah sudah benar? Katanya belum. Ayo kita susun lagi. Nah, ini baru pesan yang benar. Begitu ya adik-adik cara bermainnya. Nanti adik-adik bisa gunakan pensil dan kertas untuk membantu adik-adik menyusun bersama-sama papa mama pesan ini agar menjadi pesan yang benar. Setelah ini akan ada pesan yang lalu adik-adik susun di bawah ini. Adik-adik bisa susun ya pesan-pesan tersebut. Kemudian jika sudah adik-adik bisa foto dan share. Kemudian share di kakak pendamping atau di grup info sekami. Kakak tunggu ya. Baik adik-adik, setelah tadi kita bermain bersama, saat ini kita mau berdoa, menyampaikan ujuk-ujuk kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Paus, para uskup dan para imam. Ya Bapa, kami berdoa semoga Bapak Paus, para uskup dan para imam, serta seluruh gembala sabdamu diberikan kesehatan dan rahmat kebijaksanaan dalam membimbing kami umat Katolik dimanapun berada. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para calon romo, suster, bruder, dan frater, Bapa yang baik, kami berdoa semoga semakin banyak anak muda terpanggil bekerja di kebun anggur-Mu. Berilah juga terang-Mu bagi mereka yang sedang berjuang dalam menempuh panggilan ini, agar mereka selalu Engkau beri kekuatan
dan semangat dalam menjalani panggilan-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para tim medis dan semua yang berada di garda depan melawan virus corona. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para tim medis dan semua yang berada di garda depan untuk melawan virus corona ini. Berilah selalu mereka kekuatan, kesehatan, serta semangat untuk menjalankan tugas mereka. Dan semoga pandemi virus corona ini segera berakhir. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, khususnya pasien corona. Tuhan Yesus, kami mohon jamahan-Mu bagi semua orang sakit, khususnya pasien corona, agar mereka segera diberikan kesehatan, supaya dapat berkumpul lagi bersama-sama dengan keluarga mereka di rumah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi teman-teman sekami, Tuhan Yesus, kami berdoa bagi teman-teman sekami dimanapun berada, agar mereka selalu diberikan kesehatan dan keceriaan dalam menjalankan hari-hari mereka di rumah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Adik-adik, marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baik adik-adik yang terkasih, adapun tugas perutusan pada pertemuan Bina Iman kita pada kali ini ialah yang pertama, adik-adik harus senantiasa berdoa rosario full selama bulan Mei ini bersama papa mama, ajak juga adik kakaknya, boleh juga opa-omanya diajak, dengan wujud khusus untuk penanganan virus COVID-19 agar segera berakhir. Dan yang kedua, adik-adik jangan lupa mengerjakan kreativitas yang telah diberikan oleh Kak Isma dan kakak-kakak yang lainnya tadi. Setelah dikerjakan, adik-adik harus memfotonya, kemudian dikirim ke grup info sekami atau ke nomor WhatsApp kakak-kakak pendamping yang lain. Dan yang ketiga, adik-adik harus senantiasa berdiam diri di rumah, hindari kerumunan orang ramai, senantiasa mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker jika berpergian keluar rumah, dan juga tetap semangat belajar, jangan lupa mengerjakan PR-nya. Dan yang keempat, sampai jumpa pada Bina Iman kita secara online pada pertemuan lainnya. Oke, baik adik-adik, setelah kita melaksanakan Bina Iman pada pertemuan kali ini, kita akan menutupnya dengan doa penutup. Saya ajak adik-adik untuk mengambil sikap berdoa, duduk yang manis, tangannya dilipat, dan matanya ditutup. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat yang Kau telah berikan kepada kami selama Bina Iman online hari ini. Semoga Engkau selalu memberkati hari-hari kami, dan kami juga dapat meneladani Maria di kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mohon semoga pandemi virus corona ini dapat segera selesai, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa dan dapat berkumpul dengan teman-teman dalam Bina Iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Kita mohon berkat Romo Eli. Bersamamu Dan bersama rohmu. semoga adik-adik sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.